ini dalam menerangkan ilmu usuluddin atau tauhid. Wa jumlatin dan sejumlahnya min furu'i dari ilmu furu'iddin atau fiqih ala madhabil Imam Syafi'i, menurut mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ta'ala. Radhiya semoga meridhoi Allah anhu dari Imam Syafi'i ta'ala ma tinggi Allah. Sammaituhu, saya beri nama kitab ini Ar-Riyadul Badi'ati, dengan Riyadul Badi'ah atau taman yang indah. Fi ba'di furu'is syari'ati, dalam menerangkan sebagian cabangnya syariat. Rodian, seraya mengharapkan minallahi dari Allah ayang fa'a, semoga ia memanfaatkan. Dulu kiai kalau di pesantren ngalogat begitu, santrinya udah pada ngantuk-ngantuk begini, pada tiduran ya, kita orang 10:30 masih ngaji kalau gitu. Tapi yang aneh kalau karomahnya guru, karomahnya kiai yang ikhlas pada bisa aja, padahal muridnya santrinya udah pada ada yang begini, udah 10:30 masih ngaji. Oh, di situ ingat di Ciasrem dulu, kiai mah terus aja ngelogat, maksa bodo amat, kayak itu murid mau dengerin mau kagak, yang penting ngelogat aja. Cuman karomahnya aneh tuh, santrinya pada pinter ngaji gitu, pada jadi kiai itu sana. Wah, hidup di pesantren itu banyak yang tidak masuk logika, tidak masuk akal, tapi aneh, karomah namanya ya. Rojian, seraya mengharapkan minallahi dari Allah ayang pas, semoga ia memanfaatkan dengan kitab ini. Kalau kitab ini, kalau baca kitab pakai lagam apa juga bisa. Kalau Al-Quran nggak boleh pakai lagam dia, nggak boleh. Talabatal ilmu, dengan kitab ini kepada orang yang lasyamal mumtadiin, menuntut ilmu, terutama bagi orang yang memulai belajar ilmu. Itulah wa ayyuwajjahu, dan semoga Allah menghadapkan ilai, kepada kitab ini, robbatar rogibina, kecintaan orang-orang yang mencintainya. Jadi kaki kitab itu begitu, kata Ustaz Mamun dulu, aku percaya kepadamu karena barokah kamu baca kitab. Orang yang baca kitab hidupnya barokah, orang yang belajar baca kitab juga terbawa barokah, katanya hidupnya baik. Kata dia, karena dia pesantren dari Sukabumi, Ustaz Maun Cisaat, dia kali tahu Cisaat. Ulang ya, sekarang kita mulai gini, jadi jangan, nggak terlalu muluk-muluk, nggak terlalu tinggi-tinggi, tapi berkah baca kitab, dikit-dikit tahu gitu kan. Dengan berbagai macam cara dialektika, bagaimana kita supaya bisa untuk bisanya sedikit-sedikit baca, menerjemahkan Al-Quran atau menafsirkan Al-Quran begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Adapun sesudah itu. Fahaza. Maka ini mukhtasarun adalah sebuah kitab singkat
adalah sebuah kitab singkat fi usulid dini dalam menerangkan ilmu usuluddin atau tauhid wa jumlatin dan jumlah min furu'ihi dari ilmu furu'iddin atau fiqih ala madhabil imam syafi'i menurut madhab imam syafi'i radhiyallahu ta'ala radhiyallahu anhu ta'ala radhiyallahu anhu Samaituhu saya beri nama kitab ini Ar-Riyadul Badi'ata dengan Riyadul Badi'ah atau taman yang indah fi ba'di furu'i syariati dalam menerangkan sebagian cabang-cabangnya syariat rojian seraya mengharapkan minallahi dari Allah yang semoga yang manfaatkan dengan kitab ini talabatal ilmi kepada orang yang menuntut ilmu la siyamal mubtadiina terutama bagi orang yang memulai belajar ilmu dan semoga Allah menghadapkan ilaihi kepada kitab ini robbatar rogibina kecintaan orang-orang yang mencintainya. Jadi gini, sekarang kita penjelasan apa yang tadi baca. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk hidayah dengan melalui jalur lisan seorang guru. Hakikatnya yang mengajarkan kita ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah di bawah maka jangan jauh dari ulama. Ada hadis sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama fayabtaliyahum bisalasi baliyatin yarfa'illahu tasbihim wa yusawifu sultanan zalima wa yakhrujuna minadinya bibari iman. Akan datang suatu masa pada umatku sudah tidak mau percaya lagi kepada fatwa ulama, sudah tidak mau dengerin lagi nasihat ulama. Maka umat itu dikala sudah tidak mau mendengar lagi fatwa ulama, nasihat ulama, kami akan tibakan 3 bala. Yang pertama, ya rupa'illahu min kasbihim, yaitu Allah hilangkan keberkahan hidupnya, silih berganti cobaan demi cobaan, ya, siang dan malam,
selesai ini datang lagi cobaan ini, sedangkan cobaan ini dirundung duka, kesedihan, ketakuan, setiap hari pemandangan cuma ribut dan ribut. Hidup di rumah tangga gak ada berkah, antara anak dan orang tua, antara suami dan istri, antara keponakan dan paman, semuanya pada enggak. Karena apa? Saat itu Allah, karena dia Allah cabut keberkahan hidupnya, karena dia tidak mau nasihat ulama. Yang kedua, Allah akan menurunkan para penguasa, para pemerintahan yang zalim, yang membohongi rakyatnya. Di tengah-tengah himpitan kesulitan ekonomi, rakyat menjerit himpitan ekonomi, tapi justru para penguasa, para pejabat bersenang-senang dengan limpahan harta kekayaan yang melimpah hasil daripada membohongi rakyat. Itu menurut hadis yang ketiga, wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman, keluar dari dunia itu tanpa membawa iman. Ini yang sangat paling berbahaya, yang ditakuti oleh para ulama. Maka wajar kalau para ulama-ulama habis-habisan membela akidah. Tidak ada satupun yang ikhtilaf pendapat, marah kalau yang namanya agama akidah didangkalkan atau diganggu. Oleh karena itu dalam hal ini penerangannya sesudah kita baca bismillah, alhamdulillah, salam, amma ba'du namanya bahasa, maka mari kita kembali mengikuti nasihat ulama, fatwa ulama dengan membaca kitab ini. Bahasa mutasarun, maka ini adalah sebutan singkat. Jadi kitab ini disebutnya kitab mutasar, artinya tidak terlalu panjang, singkat, padat, jelas. Tidak terlalu bertara-tara, yang mudah untuk dipahami, namanya singkat, padat. Khotib panjang-panjang gak kemana, nggak jelas arahnya kemana. Ini pendek aja, 15 menit cukup, tapi arahnya jelas, apa yang diterangkan judulnya, intisarinya mana, udah selesai. Kayak kita tidak terlalu banyak waktu panjang-panjang, yang penting kita bisa dipahami. Itu guru juga Pak Ustadz kalau menerangkan apapun kita jangan tidak terlalu kemana-mana, yang penting di sini aja. Terus fi usulid-din, dalam menerangkan ilmu usulin atau tauhid. Jadi kitab ini menerangkan tentang ilmu tauhid, atau ilmu tauhid dikatakan ilmu kalam, atau disebutkan ilmu aqidatul iman, atau disebutnya ilmu marifat, sama-sama juga itu namanya ilmu, atau disebutkan ilmu usuluddin. Kalau di bangku kuliah ada namanya fakultas usuluddin, berarti yang belajar di situ adalah para filsafat dan logika yang bisa menimbulkan, memarifatkan, tahu tentang adanya Tuhan, apa namanya, siapa namanya, yaitu Tuhan Allah. Itu namanya ilmu usuluddin atau nama ilmu tauhid ya. Maka dengan ini pendapat ulama sama, tidak ada istilah pendapatnya. Maka wajar kalau ya semuanya menentang ulama dengan RUU HIP ini, karena masalahnya diganggu, masalah akidah. Akidah di mana-mana ulama tetap satu. Marah ulama semuanya, balik dari NU, Muhammadiyah, MUI dengan hanya undang-undang HIP, karena undang-undang HIP, RUU HIP itu adalah bisa untuk mendangkalkan akidah,
mematikannya orang yang bertuhan dianggap budaya. Ini yang sangat berbahaya. Maka kata ulama, lebih berbahaya daripada virus COVID-19 adanya virus yang namanya HIV. Karena apa? Kalau virus COVID-19 mati, belum tentu bisa masuk neraka. Kadang-kadang bisa juga dijadikan mati syahid karena wabah. Walaupun perawatannya secara protokol kesehatan, tapi kalau sudah kemasukan virus HIV, pendangkalan akidah yang sekarang lagi rame, maka yang paling berbahaya adalah penderitaan seumur hidup, yaitu Allah masukkan ke neraka jahanam karena mati tanpa membawa iman. Itu namanya akhirnya. Baiknya kita nah, dalam akidah itu namanya usuluddin. Imam Asy'ari menerangkan ada 20 sifat. Wujud kidam bakomu khalafatul hawadisi qiyamu binafsi wadaniyat qurrati roda ilmu ayat sama basarang qadiran muridan aliman hayyan samiyan basiran mutakaliman. Itulah yang dipegang tauhid kita sifat 20, karena dalilnya jelas. Namanya kitab tauhid Imam Asy'ari sifat 20. Terusin wa jumlatin furu'ihi. Kitab ini di samping menerangkan ilmu tauhid, ini masih mukadimah, juga menerangkan furu'iyah. Furu'iyah adalah ilmu fikih. Ilmu fikih ala madhab Syafi'i, yang bermadhab Imam Syafi'i, yang banyak pengikutnya, terutama di negara Republik Cinta ini adalah yang paling banyak adalah pengikutnya madhab Syafi'i, karena madhab Syafi'i sesuaikan dengan masalah keadaan faktor manusia itu sendiri dalam situasi dan kondisi dalam ibadah. Yang lebih tepat adalah Imam Syafi'i. Karena madhab itu ada 4 yang boleh kita ikuti, karena dulu sewaktu Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan juga Sayyidina Utsman selesai tentang masalah kekhalifahan, namanya Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu merangkap ya ulama, ya umaro, yang mengatur negara, yang mengatur agama. Cuman sampai 4 selesai 4, nggak ada lagi yang namanya Khulafaur Rasyidin ya ulama jadi umaro, ya umaro jadi ulama. Misal ulama umaro, ulama. Disitulah kekacauan terjadi dalam masalah perbedaan pendapat agama. Menurut ada yang ulama dipengaruhi ada kekuasaan, rupa-rupa kaum tabi'in itu ada dipengaruhi dengan masalah suku, dipengaruhi dengan masalah kabilah, maka bermusyawarahlah, maka menetapkan yang pengikut dalam masalah furu'iyah yang diperbolehkan cuma 4, namanya mujtahid mutlak. Yang pertama Imam Syafi'i, yang kedua Imam Maliki, yang ketiga Imam Abu Hanifah, yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal. Maka terjadilah perbedaan di dalam masalah furu'iyah. Nggak ada apa-apa, nggak masalah apa-apa. Yang penting kita kemana pegangannya, jangan sampai kesana kemari aja. Tapi kalau Imam Makkali di Madinah banyakkan Imam Maliki. Kalau Imam Maliki, kalau kita sholat di Madinah nggak ada yang namanya kunut, nggak ada yang namanya baca Bismillah, tarawih 9 rakaat. Sekarang Masjid Haram juga ikutin begitu.
karena apa, dia banyakkan mabah Hanafi dan madhab Maliki. Tapi kalau di Indonesia ada maulid, ada berjanji, ada sundururah, ada ratib, ada yasinan. Karena apa, itu namanya madhab Syafi'i ya. Terusin, ini hanya singkatnya aja di dalam masalah penerangan mukadimahnya sallallahu alaihi wasallam. Sama itu aku namakan ini kitab Riyadul Badi'ah, disebutnya kitab Riyadul Badi'ah. Riyad artinya taman, Badi'ah adanya indah. Ini adalah sebuah filsafat saja, karena kalau sudah paham kitab ini kemudian pakai, maka bagaikan ia merupakan suatu taman yang indah. Yang namanya taman adalah bersih, nyaman, enak dipandang, dan indah, disebutnya taman indah. Begitu juga orang yang bisa memakai isi kitab ini, di pandangannya enak dan juga dilihatnya indah dalam masalah segi akhlakul karimah. Ibadahnya bagus, akhlaknya enak, juga semua sebagainya adalah sebab bersih. Orang menjadi senang, orang menjadi enak kalau bergaul dan bertemunya dia dengan merasakan kebanyakan ikan para kiai dan para ulama. Maka wajar kalau kita bertemu dengan seorang habib, dengan seorang ulama yang soleh, yang ikhlas, warasatul anbiya, begitu datangnya hati sudah merasa tenang. Gitu. Karena ada di situ ada Riyadul Badi'ah. Dengan fi buru'i syariah, dengan buru'i syariah. Rajian minallahi ta'ala, yang dituju adalah sejak mengharapkan dari ridhonya Allah. Tidak ada yang kata Imam Ghazali, siapa yang menuntut ilmu ngaji apaan aja tujuannya rojian minallahi, karena Allah, hidupnya akan diberikan kebahagiaan. Amin. Tahaban Allah yang tahu. Ayyam fa'abi tolabal ilmi, mudah-mudahan dengan kitab ini semuanya yang tolabul ilmi, santri yang menuntut ilmu ini lihatnya mubtadiin diutamakan kepada orang yang baru belajar, karena ini tingkat-tingkat. Ada tingkat-tingkat yang gede-gede tuh dalam kitab itu namanya udah tingkatannya lain, tapi ini tingkatan bawah aja karena mubtadi baru belajar. Wa ayyu wajawilai robbatar robibin, semoga terakhir yaitu Allah menghadapkan kepada kitab ini kecintaan orang-orang yang mencintainya. Terakhir dengan bahasa sebuah doa ayyu wajawilai robibin, mudah-mudahan termasuk juga kita orang yang mempelajari kitab ini, mencintai kitab ini, akhirnya dia mencapai suatu taman yang indah, akhlak yang mulia, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hidupnya penuh dengan keberkahan. Sampai itu aja dulu, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim